As-sholatu khairum minan naum. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hati yang gembira adalah obat manjur. Amin. Orang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Saudara, tadi jam 3.40 ya pagi saya udah bangun, saya pindah kamar untuk doa. Gak lama kemudian saya dengar itu, as-sholatu khairum minan naum, katanya ya. Saudara, itu hanya ada di sholat subuh loh, di sholat lain gak ada itu. Ya, artinya as-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum, lebih baik sembahyang daripada tidur. Nah, ini jemaat kemana semua? Berarti lebih baik tidur daripada sembahyang. Yang seperti saya katakan khotbah kemarin ya. Saudara, karena aktivitas kita terus ya, sehari bisa 2 kali ya pelayanan ke desa-desa. Jika saya tanya sama Tuhan tadi, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kalau nanti saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Kita baca sama-sama Yohanes 4 ayat 34. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Kata Yesus, yang ada kitab sucinya buka, yang ada handphone sucinya buka. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Jadi saudara, pada waktu itu sebenarnya udah jam makan ya, tapi Yesus tetap melayani itu perempuan Samaria itu ya. Padahal perempuan Samaria itu bagi orang Yahudi itu orang kafir, tapi Yesus layani dia. Murid-muridnya pada cari makanan, murid-muridnya pulang ke tempat di mana Yesus tadi melayani orang Samaria itu, di sumur Yakub tadi. Murid-muridnya bilang, lah ini makanan. Yesus bilang, makananku bukan itu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Yesus mau katakan gini, itu memang penting, tapi yang terpenting adalah ini. Yang penting keselamatan orang ini. Puji Tuhan, perempuan Samaria tadi diselamatkan. Amin. Haleluya. Bahkan dia cerita kepada semua orang yang ada di Samaria. Alkitab mencatat berbondong-bondong orang Samaria percaya Yesus. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus mendahulukan yang terpenting, bukan yang penting. Yang terpenting itu adalah keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kemarin ibu ini datang ya ke kamar. Dia bilang, nggak sangka loh, ternyata subscribe Palubis 364.000. Jadi jemaat saya di sosmed itu 364.000 ya. Jadi makanya yang khotbah kita di mana itu ya sudah 8.000 lebih ya, di desa mana lupa saya, yang banyak orang-orang tua itu ya. Jadi itu saudara, supaya orang-orang lain juga boleh mengenal Yesus. Amin. Makanya dalam setiap khotbah-khotbah saya yang saya tekankan itu adalah hanya Yesus. Bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Karena tujuan saya bukan hanya untuk 30 orang itu. Tujuan saya untuk semua orang dimanapun mereka berada yang bisa menyaksikan ya channel Metanoia itu. Dan puji Tuhan saudara, dari Amerika, dari Taiwan, dari Malaysia, dari Jepang, dari mana-mana ya, khususnya orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing atau yang masih tinggal stay di sana, yang sudah dapat izin tinggal tetap, mereka minta nomor handphone dan berkata, kami diberkati lewat pelayanan Pak Pendeta Lubis. Makanya saudara, hari ini pesan Tuhan buat kita, mari kita mengutamakan yang terutama ya, yang terpenting, yaitu adalah keselamatan bagi jiwa-jiwa. Ya, haleluya. Saudara, saya kemari itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena sebenarnya saya cukup di kamar saja, saya sudah bisa memberitakan Injil, memberitakan firman. Bahkan lebih banyak mungkin orang yang melihat dan mendengarnya. Minimal pasti 2.000 lebih gitu sekali saya bicara. Tapi saya digerakkan Tuhan
untuk datang kemari karena saya menonton itu ada satu desa Fuyang, katanya dulu itu mayoritas Kristen ya, tapi proses waktu jadi banyakan Islam 99%. Terus saya doa selama 2 bulan supaya bisa kemari, saudara. Padahal selama 6 bulan ini saya diundang ke Surabaya, saya tolak. Saya diundang ke Medan, saya tolak. Tetapi kenapa kemari saya mau? Padahal di sini lebih sulit, ya. Pada bapak ini bilang, Pak, kalau enggak Juli Jumat ketiga aja. Nah, biasanya kalau sudah ngomong gitu, biasanya lebih dipersiapkan gitu kan. Tetapi saya bilang enggak lah, Minggu besok saya ke sana. Saya bilang, tapi Senin saya udah jalan, Minggu saya layani. Boleh? Oh boleh kalau begitu. Tapi bagaimana akomodasinya? Saya bilang yang penting ada warung. Ya kan? Haleluya. Kalau nggak ada warung makan angin kan? Haleluya. Jadi terus gimana itu dan ini? Udah nggak usah dipikirin tuh. Yang penting hari Minggu saya pelayanan di sana. Ya oke kalau begitu saya siap, kata Pak Gembala ya. Jadi Tuhan gerakkan saya kemari. Ya. Di sisi lain anak-anak saya libur. Setiap libur mereka bukan saya ajak wisata, tapi saya ajak penginjilan. Tapi dalam penginjilan itu pasti ada wisata. Dalam wisata belum tentu ada penginjilan. Jadi dalam penginjilan itu pasti ada wisata. Haleluya. Kemarin kan kita ke puncak gunung itu wisata juga itu. Apa namanya Pak? Ngaduman. Kan sama itu wisata ya. Wisata itu kan artinya ya itu tadi. Lihat-lihat itu. Haleluya. Nah, jadi sambil nyelam minum air gitu ya. Saudara, banyak sekarang orang-orang ya, rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan, mereka tidak lagi berpatokan kepada ayat tadi. Ya, lebih mengutamakan apa yang menurut mereka mengenakkan mereka, menguntungkan mereka. Tapi kita di tempat ini saya harap jangan ada yang demikian. Marilah kita mengutamakan yang terpenting daripada yang penting. Ya, bahkan kita nggak punya hak apa-apa. Nggak punya apa-apa. Hidup pun kita nggak punya. Siapa bilang kita punya hidup? Kalau misalnya Pak Mardi bilang dia punya hidup, dia nggak bisa mati. Pas Tuhan mau panggil, enggak, gua punya hidup, nggak mati. Kenapa? Kita bisa kapan saja kita meninggal dunia karena kita nggak punya hidup. Kita hanya punya Yesus. Loh, Pak Pendeta, kok Bapak nggak punya hidup, hanya punya Yesus? Kok bisa ngomong? Kalau Yesus suruh ngomong, ya ngomong. Haleluya. Jadi kalau kita punya Yesus, Yesus bilang hidup ya hidup. Lazarus saya sudah mati 4 hari, hidup kau, hidup. Jadi cukup dengan perkataan Tuhan kita bisa hidup. Karena itu kita lebih penting perkataan Tuhan daripada semua yang ada di muka bumi ini. Nah itu sebabnya Tuhan suruh saya kemari. Makanya saya kemari saudara. Padahal di tempat ini kami perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, Kamis kemarin istri saya, anak saya sudah nggak kuat. Dia bilang kita pulanglah katanya. Gue bilang jangan, kita harus selesaikan misi ini sampai selesai, ya. Dan pas Pak Mardi datang itu, kalau nggak saya kemarin duduk di situ, terus saya lagi telepon pengerja. Ada juga pengerja yang bermasalah karena pengerja di tempat kita itu 3 itu tidak dari sekolah Alkitab, saya didik sendiri gitu. Nah, jadi memang perlu energi ya yang lebih besar lagi yang kita keluarkan karena mendidik mereka yang dari awam. Jadi ada problem, sempat saya berpikir wah apa saya balik ini? Nggak usah lah, karena saya sudah persiapkan di sana siapa yang melayani. Ya udah saya fokus saja ke sini. Jadi saudara, Alkitab bilang ya kita lebih dulu melakukan yang terpenting daripada yang penting. Apapun itu resikonya, apapun itu tantangan rintangannya, kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Yesus sendiri berkata sebagai anak Allah, anak manusia, aku datang ke sini bukan untuk makan itu, tapi makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ya, padahal kalau kita lihat di Yohanes 14 dia bilang Bapa dan aku satu. Artinya sebenarnya secara kealahan dia nggak perlu taat seperti itu, tetapi sebagai anak manusia dia datang ke bumi, dia bilang aku lebih baik melakukan kehendak Bapakku. Artinya makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, nah itulah yang seharusnya
kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Apapun yang Tuhan suruh, kita harus lakukan. Kita harus cepat geraknya, ya. Karena Alkitab bilang di Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan konteksnya di situ adalah penggembalaan. Gembala agung itu adalah Yesus. Kita semua sebenarnya domba-domba Yesus. Tapi secara organisasi ada dibuat gembala, ada dibuat itu dan macam-macam. Tapi dalam konteks Alkitab, kita semua domba-domba Yesus. Yesuslah gembala agung kita, ya. Dalam konteks organisasi memang sedikit ada pengaturan demikian. Saudara, berarti kita semua ini harus mendengar suara Tuhan. Ya, banyak gereja-gereja tertentu yang sudah nggak percaya lagi bahwa kita bisa dengar suara Tuhan. Dia pikir Tuhan sekarang udah bisu. Enggak, Tuhan sampai sekarang bisa bicara, ya. Tuhan bisa ngomong. Saya akan saksikan saudara, ya, karena mungkin di minggu ini nggak sempat saya saksikan karena begitu banyak sekali yang saya harus sampaikan, tetapi waktu yang singkat ini nggak mungkin semua saya sampaikan, ya. Ya, makanya di setiap tempat saya pasti menyampaikan hal-hal yang berbeda. Sekali waktu saudara, Roh Kudus suruh saya ke Cina. Padahal saya di sana tidak ada kenalan orang sana, saudara. Tapi Tuhan suruh saya berangkat ke sana. Ya udah, saya bilang sama istri saya akan ke Cina, ke Guangzhou. Terus dia katakan, nah nanti di sana kamu gimana? Bahasanya seperti apa? Kamu udah paham belum bahasa Cina, bahasa Mandarin atau itu dan segala macam? Tenang aja, saya bilang, ada Tuhan. Ya, beli tiket, saudara. Ya kan, itu masa berlakunya 3 minggu. Artinya visa kita dapat 3 minggu, ya. Nah, saya terbang ke Cina. Sampai di Cina, saudara, waktu itu kalau Anda sering ke luar negeri, ya, itu kan kita harus ke imigrasi. Itu biasanya ada merah-merah gitu, ya. Jadi itu nggak boleh kita pijak gitu, atau nggak boleh kita lewati sebelum dipanggil oleh pihak imigrasi, kan itu antri. Saya form itu kosong. Biasanya kan diisi mau kemana, tujuan apa, berapa hari dan segala macam. Itu form kosong. Nah, ya namanya saya baru kali itu ke luar negeri, saudara. Waktu itu saya pijak itu yang merah itu. Langsung kemikilah mata kailah masa ada. Kaget saya. Mundur saya. Setelah selesai mereka diperiksa baru, lama yuk kata. Saya datang. Ditanya, lah kamu yumi tak kalahina orang kosong. Langsung saya spontan jawab, ayo itu kula hasik ini milah atama lahu pikihanu milih bahate. Lah yumi namase kamu yurubeh talaina, aku bilang. Ya, ada kami mungkin hampir 5 menit berdialog. Saya nggak tahu, yang saya tahu kami ngomong. Saudara, dia catat, dia ketik, cap, layo musik yang mah, hina lama sikala, mungkin yang mati kalah. Iya, saya berangkat, saudara. Saya berangkat. Saudara tahu, saya panggil taksi, lamu yolobe. Ya, dia datang. Tentunya ini saya spontan juga ngomong seperti, saya juga tidak tahu apa yang saya omongkan di sana. Tapi nanti ada kaitannya dengan firman. Terus dia datang, saudara. Dia datang, saya dibawa. Kalau Anda pernah ke Cina, Guangzhou itu, ya, airportnya itu sangat jauh ke kota, ya. Mungkin Jakarta Bogor, ya. Sepanjang jalan kami bisa ngomong. Jadi taksi di Cina itu, itunya ditutup, ya, belakangnya. Cuma ada segini bolongan kecil supaya bisa ngomong. Kami ngomong terus, itu apa yang diomongin? Nggak ngerti. Ah, sampai di kota, saya lihat di situ ada masakan Indonesia, ya. Baru bilang, tamu yuk koto klik hati ya. Langsung dia berhenti, saudara. Iya, saya udah siapkan mata uang yuan, ya. Baru saya kasih sama dia, ya. Dia bilang, halayo. Saya tahu kurang. Terus bilang, ama ya le. Oh, berarti lebih, saya pikir kan. Dia balikin lagi. Saudara, sampai saya ke warung restoran itu, ya, saya udah lihat situ mahasiswa Indonesia banyak. Maksudnya anak-anak kuliah yang dari Indonesia banyak di sana. Bapak dari Indonesia? Iya. Ya, cerita-cerita. Terus datang seorang bapak. Bisnis apa Pak di sini? Pohon anggur, saya bilang. Pohon anggur. Emang ada pohon anggur di sini? Ada, di mana-mana ada. Saya ini
diutus, saya bilang. Jadi bapakku pengusahanya, saya bilang. Wah, dia paham saudara. Dia bawa ke kantornya, ruangannya kecil. Saya ini pastor. Oh iya, bapak di sini mau ngapain? Iya, mau nginjil. Iya, saudara, dia bilang ya udah, kita besok bareng terus katanya ya. Jadi saya tidur di apartemen dia. Jadi kalau nggak salah itu udah 10 tahun yang lalu Maya. Lebih ya? Mana ibu? Oh, bawa. Ada 10 tahun lalu Maya. Yang ke Cina ya? Ada 10 tahun? Iya, oke lah, kira-kira 10 tahun lebih lah mungkin ya. Jadi saudara, itu masih gencar-gencarnya pemerintah Tiongkok ya untuk menangkapi para misionaris. Jadi kami waktu itu kalau pelayanan itu jam 2 pagi ke rumah-rumah ya, diterjemahkan dia. Kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia diterjemahkan dia ke bahasa Cina ya. Nah, saudara, terus setelah itu saya pulang, selesainya pulang. Terus Tuhan suruh lagi ke apa namanya? Sebelum Jepang saya disuruh ke Thailand, ya, ke Thailand. Wah, gimana ini? Saya bilang sama istri saya. Istri saya bilang, ya kau kan udah pernah pakai bahasa roh bisa semua. Ya udahlah. Saya pergi ke Thailand, saudara. Sama juga kejadiannya, nggak bisa apa-apa. Karena begini saudara ya, kalau Anda keluar negeri itu lebih baik Anda goblok-goblok sekalian. Bener, daripada sok pintar bahasa Inggris tahu little-little, nggak usah goblok-goblok sekalian. Iya, saya goblok-goblok sekalian di situ. Iya. Tapi kan pisah sudah ada, yang penting secara aturan sudah lengkap ya. Terus di sana bahasanya lain, agak lain. Kan waktu saya sampai ke situnya kan sekarang saya sudah tahu kalau keluar negeri nggak boleh ya, harus rapi kan. Kalau mereka tulangkan tinggi ring, saya datang. Dia bilang, langklum itu kira katang kang. Saya tahu bahasa roh yang bunyi-bunyi begini situ. Langsung saya ikutin dia. Langkah mau yuking kok halang kamu yuking. Langkah tuh kiara hati kang halang. Langsung bilang, oh lah kamu ya kang. Aso mereka tuh kira. Dicop dia langkah kamu yang ramah. Iya. Saya pergi saudara, saya pergi ya cari taksi. Gitu bahasanya. Ayo milik kantang kiang. Datang aja taksi itu. Sampai di suatu tempat, saya lihat saudara hotel mahal, ya. Terus saya jalan ke arah ganggang, ada 4 orang ibu-ibu duduk-duduk, mungkin lagi gosip nggak tahu saya. Langsung ya karena ini hamba-hamba Tuhan, saya pikir ini cocok untuk bersaksi, saya pikir gitu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa firman ini benar, nanti saya arahnya ke firman. Terus sampai di saya bilang ke ibu-ibu yang berapa orang tadi, bilang, langkung mau nyuruh kunting sang kelang kantung klik ketang, klimit tinggi kita kelang kantung kelang kata kang. Dia bilang, langkung bungkung kesuk klik ketang kelang betul kelang kantung melatang. Saya ikuti dia, apa yang dia arahkan. Bener, hotel murah. Kalau di Indonesia kan ya mungkin 250.000 satu malam. Ya, tadi jutaan. Saya cari hotel murah. Mau bagaimana nanyanya? Salah satunya ya nanya aja gitu aja. Ketemu saudara. Sampai di situ sehari 2 hari saya nggak tahu berbuat apa-apa. Bingung saya. Apa yang saya harus lakukan? Kok nggak kayak di Cina ya, di Guangzhou langsung dapat gitu. Di sini kok nggak dapat? Apa sih maksud Tuhan? Tapi saya nggak mau menyerah. Saya pakai celana pendek karena saya harus 3 minggu baru pulang. Karena tiket pulang pergi kan udah dibeli. Pakai celana pendek kayak reman gitu, pakai topi segala macam. Saya ke pasar-pasar. Asal ada orang duduk, "Oriko tangkala kang, singkir reman, singkir kang, kelamat kang." Lo mau tekang, "Ore saya doain." Saya doain banyak sekali, saya nggak bisa hitung doain orang selama 3 minggu di sana. Nah, akhirnya saya pulang ke Jakarta ya. Baru saya ke Jepang. Tuhan suruh ke Jepang, entah bagaimana bisa dapat channel kalau di Jepang ya. Nah, yang luar biasanya waktu saya di Jepang, saudara, itu saya ditinggalkan di Gunma. Dari Gunma ke Tokyo itu naik kereta itu bisa berapa jam ya? 3 jam apa 2 jam setengah lah ya. Nah, jadi saya hanya dikasih tiket, tulisannya tulisan Jepang begini. Sedangkan waktu itu di Jakarta pun belum ada MRT. MRT di sana juga ribet banget. Ya, wah, sudah saya masuk, saya nggak tahu cari tempat duduk. Nah, terus saya lihat ada orang Jepang lagi duduk main-main komputer sama minum bir. Jadi di sana minum bir bebas ya,
Bahkan orang mabuk pun di sana dihargai, dihormati, diangkat, ditaruhkan ke taksi, dibilang iya begitu. Kita bilang Jepang itu penjajah, jahat. Tapi setelah saya ke sana, mereka sekarang moralnya lebih bagus. Iya, orang mabuk aja dihormati, kemanusiaannya itu luar biasa. Ya, kalau kita misalnya berdiri di MRT, ya ada orang yang lebih muda duduk, dia akan berdiri, kita disuruh duduk. Jadi singkat ceritanya, saya tadi saudara mau cari bangku ini kebingungan. Saya tanya sama itu, wasuya ha mesiki umehaya hamayoya. Oh ya, dia bawa saya saudara. Dikasih tahu tempat duduknya. Sampai di Tokyo ditunggu, kebingungan saya karena saya udah nggak bisa lagi hubungi pakai telepon. Karena apa? Karena kan harus pakai wifi. Nomor saya kan nomor Indonesia, nggak bisa pakai kota. Wah, tapi Tuhan begitu dahsyat. Saya bisa berjumpa. Akhirnya bisa pelayanan di sana kurang lebih 3 minggu juga. Banyak hal-hal yang seperti begitu saudara terjadi ya. Seperti di Singapura sempat saya gelandangan 1 bulan, 1 hari 1 malam. Ya, yang di Singapura itu luar biasa sekali. Tuhan suruh ke Singapura, nggak ada saya kenal. Saya pergi ke sana. Sampai di sana saudara, gelandangan saya. Mana ini? Wah, orang keluar, saya keluar. Saya lihat orchid. Wah, di situ saya. Wah, ini rame terus. Ternyata jam 4 pagi sudah mulai sepi juga. Polisi lewat, patroli, saya sembunyi aja. Saya sembunyi. Tuhan, masa begini sih saya disuruh begini? Karena kalau saya nginap di hotel di Orchard itu $400, 400 4 juta 1 malam. Bagaimana, uang saya udah terbatas banget ya. Paling saya bawa uang mungkin 5 jutaan. Gimana caranya nih Tuhan? Udah pagi-pagi saya bilang udah nyerah Tuhan. Saya nyebrang ke Batam cari tahu gimana caranya nyebrang ke Batam. Saya ketemu orang India, saya ngomong-ngomong, dia kasih tahu. Sampai di taksi itu, saya cerita ternyata dia orang Malaysia supir ini. Ternyata dia punya problem ya dengan istrinya ya. Terus saya doakan dia diurapi Tuhan. Kan bahasa Malaysia sama kita hampir mirip. Nah, terus dia bilang, luar biasa, saya diberkati Tuhan. Itu sebenarnya kalau nggak salah bisa berapa ringgit ya, kalau uang Indonesia bisa hampir 300.000. Waktu saya mau bayar dia bilang, udah nggak usah, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Udah nggak usah katanya. Saya nyebrang saudara, nyebrang kemana? Saya nyebrang ke sana? Ke Batam. Sampai di Batam saya pergi ke Batam Center, ya. Di sana kan banyak jual handphone. Terus saya ketemu seseorang, usaha apa di sini Pak? Enggak, saya penginjil. Dari mana tadi? Dari Singapura. Saya gelandangan di sana 1 malam. Bahasa Batak, dia orang Batak. Hah? Jadi mau nginjil ke sana? Iya. Mau saya kenalin? Boleh. Di teleponnya bahasa Inggris dia ya. Udah, akhirnya saya berangkat lagi, balik lagi. Dijemput sama Mr. Wong di sana. Akhirnya saya pelayanan, dibawa sampai ke Malaysia kemana-mana ya. Terus sampai anak-anak saya pun berikutnya saya bawa. Jadi kalau ke Singapura itu ya untuk tempat nginap di apartemen banyak kali lah ya, orang Singapura pun udah sering kali lah ke tempat kita. Jadi saudara, inilah yang saya maksudkan, ketaatan kita sama Tuhan. Haleluya. Itu yang saya maksudkan, yang saya mau sampaikan hari ini, ketaatan kita sama Tuhan. Jadi nggak perlu kita harus tahu bahasanya dulu, nggak usah. Kalau Tuhan suruh jalan-jalan aja, nggak perlu mau makan apa nanti di sana, jalan-jalan aja. Iya, puji Tuhan kami sepanjang jalan. Ya, saya karena nggak mau masukkan DB karena belum selesai pelayanan di sini. Mungkin saya masukkan, bisa aja nanti ada yang tadi Salatiga, seperti ibu tadi kan ngomong, dia cerita ke istri saya baru cerita. Dia cerita ke temennya, datang lu pendeta dari Jakarta ke tempat kami, gini-gini. Baru tahu ibu dia, saya mah sering nonton. Wah, terlambat ibu katanya. Masa sering lihat tuh doain orang-orang Islam ini. Jadi pelayan saya lebih banyak orang-orang Islam. Kalau Anda ketik ya Risuli Lubis doain orang lumpuh pakai kerudung tuh banyak kali di rumah sakit. Sampai saya udah pernah mau ditangkap sama Sapam Rumah Sakit Tentara Gatot Subroto. Tapi ya memang kita nggak ada pelanggaran hukum ya. Nggak ada pelanggaran hukum itu, kalau istilahnya dimasukkan ke kristenisasi juga sulit ya. Kenapa? Karena orangnya mau sendiri kok ya. Iya, jadi nggak ada paksaan ya. Jadi singkat ceritanya saudara, pelayanan kami itu ya seperti itu ya. Jadi kita butuh ketaatan ya, kesetiaan sama Tuhan Yesus, ketaatan. Saudara, saya akan ceritakan sedikit
karena kebetulan saya lihat ada anak sekolah Alkitab, ini menjadi berkat buat mereka. Waktu saya nikah sama istri saya, kemarin udah saya ceritakan ya. Jadi saya ceritakan pelayanan saja ya. Waktu itu jemaat 3 orang. Karena istri saya pelayanan di gereja Betani Pak Waweko. Itu gereja yang cukup besar. Sekarang mungkin jemaatnya 10.000 lebih kali. Waktu itu ada 4.000-an. Jadi saya dipanggil oleh Pak Waweko, gembala dia. Pak Waweko bilang gini, Pak Lubis kan pendeta, iya mau nggak menggembalakan di tempat kita di Cikarang, jemaatnya udah 200, dikasih sepeda motor. Waktu itu saya nggak punya sepeda motor. Oke Pak, saya doa dulu. Saya bilang, saya doa sampai rumah kontrakan yang kecil ditendang aja jebol. Iya, saya doa di situ, doa 3 hari 3 malam ya, saya doa puasa. Terus setelah itu istri saya tanya, gimana Pak? Waktu itu panggil abang, gimana Bang? Tuhan bilang jangan ke sana. Hah? Di sini kolektif cuma 3.000, nggak apa-apa. Kita di sini aja. Ya, saudara, ketika saya taat seperti itu, saya pelayanan 3 hari kemudian saya ketemu seorang ibu. Seorang ibu ini orang Chinese, Tionghoa, penyembah Gong Honson. Gong Honson itu bukan Buddha, bukan Hindu, itu penyembah dewa Jepang ya. Jadi dia bilang, katanya Yesusmu luar biasa. Ini anakku sudah gila, sudah kubawa ke Tiongkok kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Kata dia kan, Yesusmu luar biasa, bisa sembuh nggak? Bagi Yesus nggak ada yang mustahil. Bawa ke tempat saya. Bawa saudara. Umurnya udah 30, telanjang-telanjang bulat. Ya. Jadi waktu itu istri saya kan tidur di kamar, kamarnya kecil kami berdua kan. Di sini kan ruang tamu, dia tidur di ruang tamu. Istri saya jam 2 pagi itu mau ke toilet. Udah telanjang bulat dia gantung-gantung itunya. Wah katanya, wah langsung saya bangun. Wah ada apa? In Jesus name. Oh wow, saya bahasa roh gini. Wah kok saya diserang, Karena saya suruh pakaian, puji Tuhan 3 minggu dia situ sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, berapa hari kemudian saya ditelepon oleh ibunya. Saya heran ya, ditelepon. Di mana? Saya di showroom mobil. Saya ke showroom mobil second. Saya dikasih mobil pada waktu itu. Jadi baru nikah berapa bulan ya, belum punya anak, saya udah dikasih mobil sama orang. Kan pendeta bilang, oh kok minta mobil, rumahmu aja gangnya kecil. Memang gang kita kecil, motor aja susah masuk. Garasi aja belum ada, minta mobil, nyetir pun belum bisa. Semua kriteria itu nggak ada sama saya. Gang kecil, nggak ada garasi, saya belum bisa nyetir. Tapi saya dikasih mobil, masa saya tolak? Kan sering pendeta ngomong gitu kan, khotbahnya kan. Jadi saudara, sampai saya di showroom itu, terus ibu itu bilang ini BBKB ini semua ya. Waktu itu Suzuki Katana ya pada tahun itu. Tapi Suzuki Katana waktu itu hebat, sudah hebat. Kayaknya mobil-mobil kayak gini belum muncul waktu itu ya. Ya 20 tahun yang lalu kurang lebih. Saudara, akhirnya saya gimana ya caranya ya, supaya jangan ketahuan saya belum bisa nyetir. Saya ke toilet dulu Bu ya, lama lah saya di toilet kan. Saya pikir pasti ibu ini nggak kuat nunggu saya ya. Akhirnya ibu ini pergi. Kan dengar suaranya udah sepi. Udah saya keluar. Saya bilang mana ibu itu? Udah pergi Pak, lama kali Bapak. Kata, oh iya ini perut agak ini, gue bilang. Terus saya suruh lah itunya. Saya suruh yang kerja di situ. Bisa nggak anggotamu bawain mobil ini? Bisa. Bawain ke tempat saya. Iya, tapi numpang di tempat orang, di halaman orang. Kan ke tempat saya harus jalan kaki, motor aja susah. Jadi di situ saya mulai belajar bawa mobil, diajari pendeta, terus baru bisa 1 hari langsung saudara, saya ajak istri saya pelayanan, ya. Mundur, nabrak rumah orang, buat untung nggak parah ya. Peotnya untung, maksudnya rumah dia pun nggak parah, mobil kita peot tapi nggak parah banget lah ya, karena nggak terlalu kenceng mundurnya. Haleluya, saudara, itulah hasil ketaatan. Dan setelah itu saudara, saya sudah dapat mobil ya. Setahun kemudian kalau nggak salah saya main ke Cikarang, ke tempat yang seharusnya pelayanan di situ. Pendetanya masih naik motor odong-odong. Iya, padahal jemaatnya 200, dikasih PK, nggak tahu saya berapa juta tiap bulan. Padahal kita kolektifnya 3.000. Kita tidak hidup dari manusia, kita hidup dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, kita hidup dari Tuhan. Iya, jadi makanya saya tergerak untuk menyampaikan ini ya. Yesus bilang makananku bukan yang kamu bawa, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dengan kata lain, kita harus lebih taat dengan kehendak Tuhan daripada kehendak kita, daripada
kehendak manusia. Sekarang banyak gembala-gembala juga yang hatinya terluka, tertekan. Maka nggak sedikit gembala stroke. Saya berapa kali melayani gembala stroke. Nah, puji Tuhan saya diberikan karunia doa kesembuhan ya. Kalau di YouTube saya Anda baca doa untuk kesembuhan tuh muncul tuh doa orang. Kebanyakan orang Islam yang didoain. Ya, jadi banyak gembala-gembala yang stroke ternyata apa? Mereka tertekan, saudara. Karena mereka nggak bisa lagi untuk melakukan kehendak Bapa, tidak bisa lagi melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kenapa nggak bisa? Karena semua harus rapat dulu. Jadi hasil rapat voting. Sebenarnya kita ini bukan sistem demokrasi, kita ini sistem kerajaan. Makanya Yesus itu raja di atas segala raja. Kita sistem kerajaan. Jadi apa kata raja itu hukum. Saya pernah pelayanan di Brunei berapa kali. Itu saudara, di sana nggak ada DPR. Jadi apa yang diomongkan sultan itu hukum. Itu sistem kerajaan. Inggris belum pakai. Inggris walaupun ada kerajaan ada perdana menteri. Brunei tidak ada. Itu absolut mutlak. Ya. Jadi harusnya gereja itu pakai sistem kerajaan. Nah, Indonesia pun kalau mau pulih sebenarnya harus sistem kerajaan. Cuma kalau kerajaannya lalim ya memang masalah ya. Ini kalau di gereja kan nggak, seharusnya kalau sebagai sistem kerajaan nggak mungkin dong gembalanya lalim ya. Jadi itu yang masalah ya. Sehingga tidak bisa kehendak Tuhan dilakukan. Semua harus voting. Yang banyak yang menang. Apakah yang banyak itu pasti benar? Apakah yang banyak itu pasti benar? Belum tentu. Bisa aja cuma satu orang yang benar. Tapi karena dia cuma satu orang, voting menunjukkan yang menang adalah yang banyak. Makanya yang banyak jadi kebenaran. Jadi negara kita itu bukan negara kebenaran, negara yang banyak. Jadi yang banyak itu yang menang, kan begitu. Nah itu negara. Kalau gereja sudah seperti itu, apa bedanya gereja dengan cara-cara dunia? Kemarin saya kaget ketemu seorang pendeta ya. Sampai hanya pemilihan MD itu sampai gontok-gontokan. Sampai polisi ikut turun tangan. Waduh. Saya aja pernah diajukan jadi MD, saya nggak mau ya. Ngapain jabatan-jabatan seperti itu buat kita capek aja ya. Sulit harus ke sana ke sini. Kita beritakan Injil aja. Tapi bukan berarti itu salah, nggak salah. Tapi kok sampai gontok-gontokan seperti itu, saya bingung ya. Sepanjang jalan saya cerita terus sama Pak Mardi tentang hal itu. Jadi hari ini saudara, saya pikir singkat aja ya yang saya mau sampaikan buat kita semua. Mari kita taat kepada kehendak Bapa. Haleluya. Saudara, mungkin harus saya sampaikan juga tentang bahasa roh ini ya. Karena banyak orang tersandung dengan bahasa roh. Sebab di mana-mana bahasa rohnya sama. Gitu loh. Ya, kok bisa sama semua? Semua sama. Iya kan? Padahal Alkitab bilang roh itu yang mengatakan kepada rohmu sesuka roh itu, kan gitu. Kok bisa sama semua? Nah, terus ada lagi orang yang mengatakan begini. Kalau bahasa roh itu harus Kisah Rasul pasal 2. Bisa dimengerti. Kan begitu? Ada bahasa Partia, Elam, Mesopotamia, Arab dan seterusnya. Tapi kalau Anda baca 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa rohnya tidak dimengerti oleh manusia. Ayat ini tidak boleh ditabrakkan. Ayat ini tidak boleh dilaga. Kita harus cari solusi di hadirat Tuhan. Bagaimana untuk menjabarkan pengertian ini? Kan orang ayat ini sama ayat ini diadu. Nggak boleh, karena Alkitab itu nggak mungkin bertentangan. Otak kita yang selalu nggak paham saja gitu loh. Nah, kita doa. Karena Paulus juga bilang, aku banyak bahasa roh, lebih banyak dari kalian. Kalau kita baca itu 1:14 ya. Tetapi waktu mengajar aku tidak bahasa roh, waktu ngajar, bukan waktu doa. Ya. Terus dia bilang lagi di ayat berikutnya, aku tidak melarang kalian bahasa roh. Bahkan dia bilang, aku suka kalian bahasa roh. Tetapi lebih baik kalau ada yang bisa menafsirkan. Ya kan? Kalau bisa ada yang lebih baik, ada yang bernubuat. Nah, tetapi bukan berarti bahasa roh itu tidak berlaku sampai sekarang. Karena ada ayatnya memang mengatakan nanti bahasa roh berhenti. Ya, nubuat berhenti, kasih. Tapi saudara, bukan berarti sekarang sudah berhenti. Ya. Jadi bahasa roh itu jangan dilagakan Kisah 2 dengan 1 Korintus 14. Di Kisah 2 itu sebenarnya bahasa rohnya sama dengan di 1 Korintus 14. Sebenarnya sama. Tetapi
Tuhan memberikan pemahaman bagi orang-orang Israel yang merantau ke perantauan. Mereka pulang, mereka lihat 120 rasul itu berdoa di loting Yerusalem. Mana mungkin saudara kalau mereka memang bahasa Partia, Elam, Mesopotamia, terus Arab, Asia aja berapa negara. Mana mungkin. Sekarang kita jadi seni kumpul. Bahasa Jawa aja mungkin ada berapa macam bahasa. Terus bahasa Batak ada berapa macam. Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus kita 120 orang. Mana mungkin bisa. Orang tahu, coba Bapak bilang nggih. Olo, sama-sama. Olo. Coba bilang lagi entah. Yes. Olo, sama-sama semua. Paham maksud saya? 120 orang ini nggak mungkin dong ngomong semua bisa mereka mengerti. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu bahasanya sama dengan Kisah 14. Tetapi yang mendengar itu dikasih mengerti, dikasih paham. Sama seperti waktu saya di Guangzhou, sama seperti waktu saya di Jepang dan juga di Thailand. Sama. Nah, coba kita baca lah ya. Kenapa kalau kita bahas itu bisa lambat, tapi baca aja ya. Baca yang, karena kita kan sudah hamba-hamba Tuhan gitu ya. Karena seringkali orang lebih banyak berteori. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, kan gak ada seorang pun yang ngerti di sini. Nah, kita baca di dalam Kisah 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Oke. 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti itu kepada mereka untuk waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua yang berkata-kata itu orang mana? Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia dan sebagainya. Banyak sekali minta berapa bahasa. Asia aja berapa bahasa. Saudara, nggak mungkin 120 orang itu berbahasa yang berbeda-beda terus orang bisa ngerti. Saya udah kasih contoh di gereja. Ayo kita 30 orang kumpul. Kau bahasa Batak, kau bahasa ini, kau bahasa ini. Wow. Ada yang tahu nggak? Yang tahu nggak ada yang ngerti. Itu bahasanya sebenarnya sama, tetapi Roh Kudus kasih paham ini orang-orang ini yang baru pulang dari perantauan. Karena waktu itu kalau hari-hari Pentakosta kan orang pulang, wah ini kok bahasa Arab, kok bahasa ini, kok bahasa ini. Nah, jadi bahasa roh itu sampai hari ini tetap berlaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jangan kita dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang mengatakan, oh bahasa roh itu harus begini, Kisah Rasul 2, enggak ya. Tapi kita kan dikasih hikmat. Enggak mungkin saya pelayanan misalnya di Katolik berapa waktu yang lampau di KKBP, tiba-tiba langsung saya di mik, oh raya hatoku mehin Allah. Itu enggak mungkin juga, ya kan? Karena enggak jadi berkat bagi mereka. Tapi kalau kita sudah sesama satu roh, itu enggak ada masalah, walaupun yang lain belum bisa berbahasa roh, kan begitu. Nah, jadi saudara, saya buktikan ya. Kemarin saya sudah buktikan. Ada satu kata-kata, ada satu yang bisa dipersatukan kita. Dengan apa kemarin? Dengan ketawa. Sekarang panggil orang bule, panggil orang Jepang, ketawanya semua sama. Pasti sama. Nggak mungkin orang Jepang ketawanya nggak mungkin. Mungkin orang ini, oh I love you, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ketawanya semua sama. Ya. Nah, waktu saya di Kuala Lumpur, saya nginap di gereja dan ternyata gereja ini gereja misionaris, banyak orang-orang yang nginap di sana. Pagi-pagi saya diajak, ada 6 orang dari berbagai negara. Fry, oke. Saya coba bayangkan, kalau saya bahasa Indonesia dia belum tahu, kalau dia bahasa Nigeria saya belum tahu, kalau dia bahasa Cina saya belum tahu. Akhirnya kami bahasa roh semua.
mantep, dapat bisa setengah jam berdoa. Itu mempersatukan, saudara. Pas aminnya baru sama. Amin. Jadi mari terus kita tetap berbahasa roh. Haleluya. Saya tahu bukan hal yang mudah. Saya juga sering dikecam ya. Jadi kalau jadi figur di sosial media itu atau di sosmed itu siap dikecam. Ada istilahnya haters apa namanya? Itu ya. Wah, bukan orang Islam. Orang Islam bagi saya nggak ada masalah. Orang Kristen, wah si Lubis itu kerasukan. Apa itu bahasanya? Laba. Orang Kristen, iya. Ada yang Katolik, ada yang macam-macam lah ya. Iya. Jadi karena mereka nggak percaya dengan itu. Tetapi kita nggak usah khawatir. Kita tetap percaya bahwa Tuhan masih berikan kepada kita bahasa roh. Haleluya. Jadi bahkan di sekolah-sekolah teologi sudah banyak tidak lagi mempercayai ini ya. Mereka sudah banyak. Bahkan bukan hanya gereja konservatif, bukan sekolah konservatif, sekolah-sekolah kalangan karismatik juga sudah nggak usah bahasa roh, nggak usah. Saudara, kalau begini generasi kita ke depan bagaimana? Ya kan? Bahasa roh itu saya yakin sampai sekarang masih terus diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mau mencari Tuhan, yang gila-gilaan dengan Tuhan. Haleluya. Iya, anak saya dapatnya mungkin sudah 2 tahun yang lalu yang ini ya. Yang lain belum dapat. Nggak apa-apa, tapi jangan kita bilang nggak ada. Ada. Haleluya. Ada bahasa roh itu. Ya, jadi karena itu hari ini saudara, yang saya mau sampaikan hanyalah makananku bukan apa tadi? Yohanes, cara bacanya kalau yang lengkapnya Yohanes 4. Yohanes 4. Haleluya. Kita baca Yohanes 4. Ya. Yohanes 4 ayat 34 tadi ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi kalau kita baca selanjutnya, Yesus bilang padi sudah menguning. Yang bilang 4 bulan lagi baru panen. Enggak, sekarang panen. Jadi sekarang jangan tunggu 4 bulan, sekarang sudah panen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Jangan tunggu 4 bulan ya, padi sudah menguning, sudah panen. Kita tinggal tuai. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat hati kita, roh kita, 12 tangan kita ke atas. Arahkan kepada Kristus. Uraya saka mayung murataka mayuria sakara labashakara labashanda. Urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi mengalir atas kami. Api kudus dari takhtamu membakar kami, membuat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Layo beheda kama yoba hata mora lawasaka mola bahena. Layoba, tarik jiwa-jiwa Tuhan dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku, bangsa, kaum dan bahasa berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mencari wajah-Mu, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Besok ada hadirat, ada urapan, ada kuasa, ada terjadi mujizat-mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hayo behena Allah ya basoko borolawasaka ba. Ori abasaka takaralawas. Ya ramasaka takuralawas. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan bagi kita. Tapi tantangan apapun itu, kita harus tetap mengatakan kebenaran. Islam pun banyak mazhab. Saya dari Islam, banyak sekali mazhabnya. Kristen juga banyak. Tapi kita sudah tahu kebenaran ini. Jangan sampai kita takut menyatakan kebenaran ini. Walaupun mungkin orang tidak mengundang kita, orang tidak mau lagi mendengar khotbah kita, nggak ada masalah. Tapi ini kebenaran yang kita pahami. Tapi bukan berarti kita juga mencaci orang lain, tidak. Kita pertahankan apa yang kita sudah dapatkan. Karena lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Karena itu pertahankanlah apa yang sudah kau dapatkan dari Tuhan.
dan tingkatkan kapasitas rohmu, intensitas rohmu, sehingga makin hari berkobar, menyala, menyambar. Engkau tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan untuk Tuhan, habis-habisan, mati-matian bagi Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kita pasti dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus pasti kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Anda dengar ya khotbah saya, Anda dengar doa saya. Dan kemarin sudah saya ajari cara doa, praktek doa. Lakukan di rumah. Haleluya. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan, kami cakap menunggu segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dan semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Mari kita angkat hati, roh, pikiran kita, dua belah tangan kita. Tuhan Yesus, kami siap untuk menuai padi-padi yang menguning. Kami siap untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat beserta antek-anteknya yang coba menghalangi, menghambat, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Yesus adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Saya serahkan ke Pak Gembala. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini yang yes. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk memberkati hamba-Mu yes. yang menyampaikan firman Tuhan, ya. Dan yang hadir pada pagi hari semua kami. Haleluya. Tuhan. Amin. Terima kasih, kami mengakhirinya. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.